Ya, silakan. Nah, selanjutnya itu yang disebut dengan gereja Katolik awal mula. Jadi gereja Katolik di Indonesia itu terdiri atas gereja perintis abad ke-7, itu diingat. Yang kedua adalah gereja awal mula abad ke-14 dan sampai 17. Abad 14 sampai 15 ada ya umat Katolik di Sumatera Selatan, atau memang sudah ada ya kekatolikan di sana. Kemudian abad ke-16 ya, agama Katolik masuk ke Indonesia seiring dengan kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Dia ya bangsa Portugis ya dan Spanyol. Kemudian selanjutnya ya pada tahun 1546 sampai 1547 ya, bersama dengan pedagang masuklah imam misionaris Katolik. Salah satunya adalah Santo Fransiskus Saperius. Dia mengunjungi Ambon, Saparua, dan Ternate. Dah, kalau kalian jawab gitu 100 nilainya, 10. Kalau kalian ngawur-ngawur panjang-panjang, Pak, pada abad itu Pak telah terjadi kesaksian. Di mana? Di mana Pak ya? Ngarangnya tinggi. Ya. Karena sejarah tuh mata pelajaran yang paling susah. Kalau matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, ada rumusnya matematika. Kalau sejarah salah, kalian akan menanggung sejarah. Berikutnya era POC. Saya pikir kalian tuh harus sudah hafal ya. Jadi pada tahun 1546, 1547 siapa? Santo Fransiskus Saperius. Efek. Betul efek ya? Ya. Ya udah nulisnya. Ketiga apa? Abad 18. Ya, betul. Ya. 18 sampai 19. Apa tuh? Eranya siapa? Era POC. Berarti disebut dengan era POC. Ya, itu dia. Ya, apa tuh? Sejak kedatangan POC, gereja Katolik dilarang karena penguasa POC beragama Kristen Protestan. Itu sejarah. Saya tidak ingin mengatakan ini ya, tapi itu sejarah. Kemudian terjadi penganiayaan para imam Katolik di wilayah kekuasaan POC. Terjadi penganiayaan. Maka kalau era POC itu apa yang terjadi dengan gereja Katolik? Ya. Jadi gereja Katolik dilarang karena penguasa POC beragama Kristen Protestan. Itu sejarah. Saya tidak mau mengatakan sejarah ini baik buruk, karena sejarah itu bukan bercerita baik buruk, tetapi cerita tentang fakta. Fakta ya. Kok terjadi ada pengelompokan ya? Di sana satu laki, sana satu laki, sini satu laki, sini laki semua. Satu aja perempuan. Ya kan? Kalau bahasa ahe laki suami kan. Ya kan? Kalau bini anak perempuan kan bingung juga. Ya kan? Betul ya? Kalau bini anak perempuan kan? Ah. Bayangkan. Hah? Anaknya 2 laki, 3 bini, kan bingung orang dengarnya. Oh, ada anak laki, anak bini. Kalau 2 laki, 2 bini, maka dia langsung jawab, berapa anaknya? 2 laki, 2 bini. Oh, anak. Jadi kalau orang tidak tahu kan dipikirnya 2 laki, 3 bini. Karena konteksnya dia ngomongnya anak kan. Berapa anaknya? 2 laki, 2 bini. Ya betul lah Pak. Kalau 2 laki pasti 2 bini kan. Yang susah 1 laki 3 bini kan. Ya bagi orang yang tidak tahu kan tidak paham biar. Dia kan nanya anaknya. Inilah ya bahasa itu. Kalau ngomong dengan orang yang tidak kenal kan dia tidak ngerti.
Kuat benar dia ya, 1 laki 3 bini katanya kan. Orang nanya anak, dia lalu 1 laki 3 bini katanya. Padahal nanya anak kan. Ya itu dia sejarah. Mengapa sih saya analogikan dengan itu? Kalian suka menjawab begitu. Yang ditanya A yang diasumsikan B. Ya. Jadi asumsi yang tadi dibuat itu jangan, ini bukan asumsi, ini fakta. Jadi nanti jangan lalu berdebat. Ya. Kemudian gereja Katolik hanya bertahan di beberapa daerah di luar kekuasaan POC, yaitu Flores dan Timor. Ya, pada awal 1819 itu hanya bertahan di 2 daerah, Flores dan Timor. Jangan kalian samakan Flores dan Timor. Tanya dia tuh, lain dia. Kan? Ada Pulau Timor, ada Pulau Flores. Baca peta tuh, kan? Nah, kalau dia dimaksud, kamu orang NTT kah? Dia pasti menjawab NTT. NTT kan provinsi. Kamu orang Kalbar kah? Kayak gitu bang maksudnya. Ya. Kamu orang asing. Selanjutnya, apa yang terjadi? Ya. Louis Napoleon, ya. Ya. Seorang Katolik menjadi raja Belanda. Nah, pada ujung-ujungnya tuh. Ya, ini membuat apa? Ya. Membuat ya mudah POC kehilangan kedaulatannya, lalu bangkrut, lalu itu. Nah, berikutnya adalah era Hindia Belanda. Iya, abad keberapa tuh? Hah? Awal abad ya, itu era yang disebut dengan era Hindia Belanda. Itu tadi. Ya. Era HB ya. Nah, pada era Hindia Belanda ini Nusantara itu sudah menjadi salah satu provinsi atau negara bagian dari Belanda atau pemerintah Belanda. Makanya Hindia Belanda itu sebenarnya negara koloni dari Belanda. Jadi era Hindia Belanda awal abad ke-19. Ini tonggak sejarah. Tadi yang saya katakan ada kuskupan, tapi sebelum kuskupan itu ada calon kuskupan. Prefektur Apostolik Hindia Belanda. Kalau Pikarit ya atau Pikariat Apostolik itu udah kuskupan. Jadi Prefektur Apostolik Hindia Belanda didirikan di Batavia. Tahun berapa? 1807. Iya, mantap. Nanti jawab buasnya gitu dong. Kalau ya. Kemudian prefek apostoliknya adalah ingat ya nama saya. Aduh. Jangan Pastor Yakobus Julian Nelly, salah. Yakobus Nelison Projo sebagai prefek apostolik pertama. Ya, karena bapak saya kasih itu. POC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda oleh Gubernur Jenderal Dendels. Tahun berapa? Iya, ada 3 tahun ya. POC itu digantikan. Jadi pada awal-awal abad ke-19 itu POC sudah digantikan. Nah, jadi keadaannya membaik. Ya, keadaan tuh mulai membaik. Artinya keadaan gereja Katolik itu bisa berkembang di Nusantara atau Hindia Belanda itu membaik. Tetapi masih ada larangan di Yogyakarta sampai akhir abad ke-19 ya. Larangannya mengapa? Mungkin waktu itu ada traktat yang harus ditandatangani oleh Belanda, atau traktat yang ditandatangani bahwa ya Katolik tidak boleh masuk di Jogja. Ya, alasannya mungkin biasanya alasannya karena sudah ada ya agama di situ. Berikutnya era siapa? Ya, era Panlit. Ya. Ya, apa? Ya, abad keberapa? Abad 19, lalu? Ya, awal? Ya, begitu saja menjawabnya. Jadi kalau kalian menjawabnya terlalu panjang lebar, enggak bisa. Ya. Ya, itu ditandai dengan apa? Misi Katolik di Yogyakarta diawali oleh Pastor
Van Lith SJ yang datang ke Muntilan 1896. Van Lith ini sebagai bapak orang Jawa Katolik. Nah, bapak. Beda dengan Kiai Sadrak ya, dia khusus dianggap sebagai kiainya orang Kristen. Kiai Sadrak tuh. Ya. Kiai itu sebenarnya tokoh ulama agama. Ya. Kalau di Jawa itu disebut kiai. Ya. Nah, usahanya baru membuahkan hasil pada tahun 1904 dengan dibaptisnya 178 orang Jawa di Sendang Sono. Ya, sebenarnya menurut fakta sejarah itu 172 atau 176, tapi kita mengikuti ini sajalah. Tapi kalau di dalam filmnya itu Melawan Lupa itu sekitar 172. Coba kalian putar, udah ya? Tugas kalian menonton belum? Lalu Pastor Van Lith mendirikan sekolah dan sekolah guru. Jadi mendirikan sekolah dan sekolah guru. Dan seminari menengah. Lalu 3 orang imam dari generasi pertama yang ditabiskan adalah ya. Kalau DJ itu dibaca Y kalau tidak salah. Atau J. Jaya Seputra. SJ dan iya, Sugiya. J itu dibaca Y. Kalau DJ baru J. Sugiya. Sugio. A dibaca O. Yang mana? Sugio Pranoto atau Sugija Pranata? Pokok tulisannya harus seperti itu ya? Ya. Sugio Pranoto kan? Itu ejaan lama, ya kan? Oke, itu jangan menjadi persoalan. Ya, silakan. Nanti kalau dijawabnya jelaslah. Berikutnya apa? Era perjuangan kemerdekaan. Nah, itu sejarah gereja itu loh. Jadi ada pada abad keberapa tuh? Ya pokok era perjuangan lah kalian tulis itu. Ya. Nah itu ya kalian menjelaskan tuh. Jadi di situ terjadi yang disebut Albertus Sugiarto menjadi uskup Indonesia yang pertama tahun berapa? 1940. Dalam agresi militer Belanda 2 itu ada seorang imam Katolik ya. Sebenarnya ya, imam Katolik yang bernama Romo Sanjaya terbunuh dan menjadi martir pribumi pertama di Indonesia. Sebenarnya ada 2 yang terbunuh ya. Tetapi yang menjadi martir pribumi pertama itu Romo Sanjaya. Ya. Kemudian pada era kemerdekaan itu ya ada 2 ya. Bahkan ada 3 ya. Adi Sucipto tahun 1947, Ignatius Lamiryadi 1945 dan Yosudarso 1961. 61 tuh kita masih berperang dengan Belanda ya, konfrontasi itu. Memperebutkan Papua Barat. Ya. Ya, selanjutnya masuk ke era kemerdekaan. Nah, jelaskan begitu, singkat, tepat ya. Era kontemporer, nanti era kontemporer sekarang. Nah, yang ketujuh era kemerdekaan. Apa yang terjadi? Iya, kardinal pertama siapa namanya? Tahun berapa dia diangkat? 67. Lalu? Tahun berapa? Ya, makanya saya katakan catatan sejarah kita itu adalah tonggaknya yang saya kemarin bawa. Tonggak sejarah gereja Katolik itu adalah Konsili Vatikan kedua di abad ke-21 ini. Nah, saya jelaskan dulu mengapa. Karena Konsili Vatikan kedua itu adalah betul-betul menghasilkan ya bagaimana misionaris atau misi Yesus Kristus di segala dunia itu dirumuskan.
Dan dia sangat bertahan. Udah tahun berapa nih bertahan nih? Konsili pertama, ya, konsili pertama yang Indonesia mengambil bagian kan? Dan itu konsili yang luar biasa. Sekarang sudah 50 berapa? 52 tahun. 52 tahun kan 62 tahun. Hah? 62 dengan 2024 coba dikurangi berapa? 62 tahun. Lama benar. Pakai kalkulator lagi. Salah kan? Betul? Iya, 2024 kurang 1962 berapa? Oh, lama. Semuanya tidak ngitung? Hah? 1962. 62 tahun konsili Vatikan kedua dan belum pernah ada konsili lagi sejak itu. Dan dia diakhiri 1965, berarti sudah 59 tahun. Dokumen. Begini, konsili itu dimulai kan 62 dan diakhiri 65, 3 tahun. Konsili itu, hasil dokumen konsili Vatikan kedua itu sudah berusia 59 tahun. Dan masih up to date untuk kita jalankan sekarang. Berapa dokumen? 16 dokumen. Berapa konstitusi? Berapa ini? Baca sendiri. Macam-macam itu. Ada berapa? 16. Salah satunya apa? Lumen Gentium atau Gentium. Habis itu? Sacrosanctum Concilium. Ad Gentes. Apa lagi? Itu, Oh. Kalau bahasa Latinnya dengan bahasa Indonesia juga harus paham ya. Apalagi? Nostra Aetate. Nggak, iya. Oh, Fratelli Tutti. Kau nih ngawur. itu esengklik dari kamu nih beda, harus membedakan. Berapa ketua kelas? Menghasilkan 16 dokumen. Coba buka. 16 dokumen itu terdiri atas apa? Berapa konstitusi? Itu konsili Vatikan kedua berapa? Nah, berapa? Nanda, sebutkan. Ya makanya saya bisa buka sejarah itulah konsili Vatikan kedua. Makanya sejarah yang pertama Ad Gentes. bukan berapa konstitusi, berapa? Kan ada ajaran empat konstitusi. Lalu liturgi, bukan, maksud saya dia kan 16 dokumen. 9 dekret. Nah, 9 dekret, 4 konstitusi, 9 dekret, lalu sisanya apa? Surat. Apa tuh? Yang saya klik. Nah, coba apa? Maksudnya? Bukan. Maksud saya itu, coba kamu lihat. Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 16 dokumen, terdiri atas apa? Dokumen itu berapa konstitusi, berapa ajaran iman? 9, nanti kalau kamu dapat tidak jawabnya, tonggak sejarah tuh biasa. Itu masuk ke tonggak sejarah tuh. Hah? Berapa? Mau habis waktu itu nih. Doa malaikat. Berapa? Berapa non? Tidak ada Google ya? Oh, tidak ada jaringan? Tidak dapat? Hah? Hanya 2 tuh, Jo. Enggak. Coba kamu lihat di Wikipedia, menghasilkan berapa dokumen? Ya, enggak salah kan dia menghasilkan 16 dokumen, itu udah pasti. Lalu 16 dokumen itu terdiri dari, masih 4 menit lagi ya. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Iya. Konsili Vatikan kedua itu menghasilkan 16 dokumen. Dia kan uskup Indonesia mengambil bagian dalam konsili itu. Dan dalam konsili itu, ya kan,
yang sudah di 62 tahun? 4 konstitusi, 9 dekret, 3 pernyataan. Kalau Nostra Aetate itu pernyataan. Dihafal tuh berapa? 4 konstitusi, 9 dekret, 3 pernyataan. Paham ya? Apa yang membedakan 4 konstitusi? Apa beda konstitusi dengan dekret, dengan pernyataan? Itu harus kalian paham sebagai ini ya. Jadi 16 dokumen itu 4 konstitusi, 9 dekret, 3 pernyataan. Salah satu pernyataan adalah Nostra Aetate, ya kan? Itu yang sekarang non. Ini Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua itu nanti kamu baca ya. Ada 4 konstitusi. 4 konstitusi itu berarti dia lebih tinggi derajatnya daripada dekret. Dekret lebih tinggi dari pernyataan. Tetapi itulah dokumennya. Ya. Ada misalnya kayak dokumen misalnya Deus Caritas Est. Itu apa? Itu ensiklik, ya kan? Jelas ya? Jadi jangan ini ya. Kemudian Uskup Indonesia, Paus yang pernah mengunjungi Indonesia adalah Paus Beato Paulus ke-6. Tahun berapa? 1970. Lalu Paus Santo Yohanes Paulus ke-2, 1989. 19 tahun dikunjungi, tapi sekarang dari 89 ke 2024 berapa tahun? 33 tahun baru lagi akan dikunjungi oleh seorang pimpinan tertinggi Gereja Katolik Uskup ya. 35 tahun, pintar. Ya kan? Sebenarnya masih dulu itu ada paus yang saya lupa paus keberapa yang ingin mengunjungi Indonesia itu, tapi lalu ya itu tidak salah ya. Paus Yohanes Paulus ke-23 kalau tidak salah ya. Pak Yohanes ke-23 kalau tidak salah ya. Tapi yang sudah mengunjungi Indonesia itu dan akan ini adalah paus ketiga ya, kalau tidak ada halangan. Ada yang pergi gak kalian? Mana yang pergi? Hah? Saya minta doa dari jauh jalan. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau mengunjungi rutan beberapa orang pada hari Kamis, silakan ya. Ya, jumlahnya tidak boleh banyak. Ya, 5 orang lah cukup. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti kamu ya. Ya, bagi yang ingin ya. Ya, kalau mau ikut nanti nunggu tunggu saja di tempat penungguan itu kan ada di Serdam tuh ada tempat itu. Ya kan? Nanti tunggu saya di situ. Tapi kalau memang betul jadwal saya minggu depan, kalau tidak tetap kita ketemu. Kalau betul jadwal saya minggu depan ke rutan berarti kita Zoom ya. Baik, demikianlah pertemuan kita. Pertemuan ini semoga menguatkan. Mari kita tutup dengan doa malaikat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia.
oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.